memperkenalkan diri, nama saya Hekti Meliasari dengan NPM 2213022031 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Proses pencernaan manusia secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang lebih kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari satu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan yang terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. 2. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. 3. Lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung, atau zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. 2. Asam klorida atau HCl adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai,
Kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. 4. Hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung ke kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang bersifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. 5. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 2 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim miltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. 6. Usus besar. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. 7. Rektum dan anus. Sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses, sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia.
Macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Contohnya adalah: 1. Sariawan adalah disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. 2. Gastritis adalah iritasi pada lapisan mukosa lambung. 3. Konstipasi atau sembelit adalah kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. 4. Diare adalah feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. 5. Appendicitis adalah peradangan pada umbai cacing atau appendix. 6. Peritonitis adalah infeksi pada rongga perut. 7. Sirosis hati adalah radang pada hati. 8. Hemoroid atau wasir adalah pembengkakan pada vena di daerah anus. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.